Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Saat Lin Tian terkejut, Xie Aoshan menjadi gila dan berteriak ke arah bayangan-bayangan di sekitarnya. Apalagi yang bisa kau lakukan selain menggunakan bayangan terus-menerus? Lin Tian kembali sadar dan tersenyum. Sudah saatnya keluar dan bermain dengan mereka. Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia menghilang dari posisinya. Saat itu, keempat orang tadi masih berada di luar dan menyerang Lin Tian sesuai perintah Xie Aoshan. Namun, banyak bayangan Lin Tian muncul dan membunuh banyak orang, membuat Xie Aoshan hampir gila. Hingga akhirnya Lin Tian muncul kembali dan menarik semua bayangannya. Xie Aoshan pun mulai tenang dan menatap Lin Tian. Bukankah itu hanya bayangan lagi? Kali ini bukan, jawab Lin Tian sambil tersenyum. Kau pikir bisa menipuku begitu saja? Lin Tian pun mulai naik ke puncak gunung. Dari bawah gunung, Lin Tian bisa melihat jenis darah, garis keturunan, yang dimiliki setiap orang. Misalnya, darah Lei Tianming adalah darah petir Dewa Bintang 6, yang memperkuat sihir petirnya. Sedangkan Feng Yu memiliki darah angin klan Bintang 6, yang membuat sihir anginnya lebih kuat. Selain dua orang itu, Lin Tian tak terlalu memperhatikan Lan Yuqi dan Sui Yifang. Tapi ia berkata pada Xie Aoshan, kau tidak akan turun? 4 orang itu sudah cukup. Xie Aoshan mendengus. Namun Lin Tian tersenyum, aku akan membuatmu tahu kalau itu tidak cukup. Setelah itu, Lin Tian mengaktifkan darah pendaki puncak, climbing the peak, lalu meminjam darah Lei Tianming. Tapi Lin Tian meningkat 1 bintang lebih tinggi, menjadi bintang 7. Tak hanya itu, Lin Tian mengeluarkan pil elemen petir, lalu menggunakan teknik 6 strategi pil. Dengan darah petir 7 bintang dan efek pil itu, kolam darah langsung dipenuhi petir, menghantam keempat orang tersebut. Lin Tian juga menggunakan sihir pemecah darah, yang mengurangi kekuatan mereka 50%. Akibatnya, saat petir menghantam mereka, tubuh keempat orang itu lumpuh dan mengalami luka parah lalu jatuh ke dalam kolam. Sui Yifang dan Lan Yuqi adalah yang terlemah, dan langsung pingsan. Sedangkan Lei Tianming dan Feng Yu hanya luka parah dan tak bisa bergerak. Adegan ini membuat Du Guhuan Tian tercengang, dan Xie Aoshan pun terkejut. Bagaimana bisa kau memiliki kekuatan seperti tadi? Kekuatan apa? Tanya Lin Tian sambil tersenyum. Xie Aoshan marah, pasti kau menggunakan sesuatu barusan. Namun Lin Tian hanya tertawa, aku hanya membuka darah asliku. Kau punya darah para dewa? Apa menurutmu? Xie Aoshan geram. Tunggu saja, aku tak akan membiarkanmu lolos. Setelah itu, 4 cahaya merah dari tubuh keempat orang itu menyatu, lalu mereka melarikan diri karena takut. Lei Tianming dan Feng Yu bahkan membakar roh mereka dan melarikan diri juga. Untuk Lan Yuqi dan Sui Yifang, Lin Tian langsung menangkap dan mengendalikan roh mereka, lalu menyegel mereka. Saat mereka sadar, mereka gemetar dan memohon belas kasihan. Lin Tian menatap Sui Yifang dan berkata dingin, sekarang, katakan padaku kenapa tubuh wanita itu bisa menjadi milik kalian para dewa salju? Lin Tian menyebut nama Tian Luo. Sui Yifang, yang tahu Lin Tian adalah keturunan dewa, pun mengangguk, aku akan katakan. Katakan? Suatu hari, bayangan merah muncul, seperti pria tadi, bayangan merah darah, dan bayangan itu mencari kepala suku kami, mengatakan untuk meminjam tubuh wanita itu. Lin Tian curiga, bayangan merah darah yang mirip. Lin Tian tahu ia harus bertanya pada Guru Hu tentang asal-usul Xie Aoshan. Sui Yifang pun memohon, Yang Mulia, aku sudah mengatakan semuanya. Bisakah kau membiarkanku pergi? Kau boleh pergi dulu, tapi kalau aku butuh kau di kemudian hari, kau harus siap kapan saja, mengerti? Mengerti? Lan Yuqi dan Sui Yifang mengangguk ketakutan dan buru-buru pergi. Du Guhuan Tian lalu berlari dan berkata dengan semangat, Guru, apakah Anda memiliki darah keturunan dewa? Ya. Du Guhuan Tian pun bertanya penuh harap, kalau begitu, bolehkah aku mencoba masuk kolam? Coba saja. Jenis darah apa yang kau dapatkan tergantung pada watakmu. Setelah Lin Tian berkata begitu, Du Guhuan Tian langsung masuk ke dalam kolam. Lin Tian lalu menghampiri Luohan dan bertanya, kau mau mencoba juga? Saat Luohan melihat kolam darah, dia langsung menggeleng. Tidak, aku tidak ingin masuk. Lin Tian tidak memaksa. Baiklah, kita lanjut saja. Sementara itu,
Dugu Huantian sudah cukup lama di dalam kolam. Saat keluar, dia terlihat sangat senang. Guru, aku juga mendapat darah keturunan dewa. Berapa bintangnya? Memang tidak tinggi, hanya 2 bintang, tapi aku sudah sangat puas, kata Dugu Huantian dengan gembira. Lin Tian pun berkata, bagus, kau bisa tinggal di aula dewa. Kau bisa kembali ke sini sebulan sekali dan mungkin akan mendapat darah yang lebih tinggi. Kalau kau, guru, aku sudah punya yang tertinggi, jadi tak perlu lagi. Namun saat Dugu Huantian tahu mereka akan berpisah, dia bertanya, guru, kau mau kemana? Aku masih ada urusan penting. Dugu Huantian mengangguk, tenang saja, aku akan berusaha keras untuk mendapat darah bintang lebih tinggi dan masuk ke 6 perguruan. Lin Tian pun memberkatinya, lalu pergi dari kuil darah. Saat keluar, Guru Hu masih menunggu dan menyambut mereka. Selamat. Lin Tian lalu bertanya sambil tersenyum. Sekarang, bisakah Anda beritahu saya, siapa sebenarnya Xiao Shan? Guru Hu melihat ke arah Luo Han dan Lin Tian, lalu berkata, kalian berdua ikut aku. Setelah itu, Guru Hu membawa mereka ke puncak perguruan. Di dalam loteng, mereka bertemu para pemimpin pavilion. Setelah memperkenalkan diri, Guru Hu berkata, Xiao Shan berasal dari klan Dewa Jahat. Klan Dewa Jahat? Ya, mereka mengumpulkan darah langka, darah tingkat tinggi, dan darah kuno. Sedangkan Luo Han, sebagai salah satu dari 4 dewa kuno, memiliki darah 9 bintang, dan jadi target mereka. Lin Tian bertanya, apakah klan ini kuat? Orang-orang dari klan Dewa Jahat tersebar di seluruh Wasteland. Banyak ahli di antara mereka, dan mereka menggunakan kekuatan dewa yang berbeda, bisa berubah menjadi bayangan darah, atau bersembunyi di tubuh manusia biasa. Terutama yang kuat, kamu tidak akan tahu di mana mereka bersembunyi. Lin Tian menarik napas dalam dan bertanya, di mana aku bisa menemukan markas mereka? Apa? Kau ingin mencari markas mereka? Guru Hu terkejut, dan para pemimpin pavilion lainnya mengira mereka salah dengar. Lin Tian mengangguk pelan, namun penguasa dari 10.000 pavilion di sana tidak setuju. Anak muda, meskipun kau kuat, semua orang dari klan iblis adalah ahli. Meskipun mereka bukan dari 4 dewa kuno, kekuatan mereka tidak lebih lemah dari keempat dewa tersebut. Aku setuju dengan Tuan Wan, masalah ini harus dilakukan secara perlahan, tambah salah satu kepala pavilion. Namun Lin Tian menatap Guru Hu dengan tatapan tegas, aku tetap akan pergi. Untuk Nona Luo, selain untuk dia, ini juga terutama untuk diriku sendiri. Lin Tian tahu bahwa Tian Luo terkait dengan orang-orang itu, jadi ia ingin menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi Guru Hu mengernyitkan dahi, orang-orang dari markas besar klan iblis sangat sedikit, bahkan kami pun tidak mengetahuinya. Para kepala pavilion lainnya pun mengangguk, menyatakan bahwa mereka juga tidak tahu. Lin Tian memohon, kalian pasti punya cara. Melihat keteguhan Lin Tian, Guru Hu berkata, mungkin ada cara untuk mengetahuinya melalui Shrine Pavilion. Shrine Pavilion? Ya, markas besar ke-6, tempat yang disebut sebagai perguruan yang dapat menilai banyak hal melalui tanah, medan, dan fenomena langit. Tempat itu juga merupakan perguruan paling misterius. Jika kau ke sana, mungkin kau bisa mempelajari sesuatu yang bisa membantumu menemukan markas mereka, jelas Guru Hu. Setelah Lin Tian mendengarnya, dia tersenyum, terima kasih banyak. Jadi kau benar-benar ingin pergi? Guru Hu terkejut. Lin Tian mengangguk, mari kita mulai sekarang. Setelah itu, Lin Tian berpamitan dengan semua orang, tetapi para kepala pavilion tampak enggan melepasnya. Namun karena Lin Tian bersikeras pergi, mereka tidak punya pilihan selain membiarkannya pergi. Tetapi ketika para kepala pavilion berkumpul kembali, mereka mulai mengeluh kepada Guru Hu satu persatu. Beberapa bahkan memarahi, Guru Hu, mengapa kau memberitahunya itu? Benar, Guru Hu, kau menjerumuskannya seperti ini. Bukan kami menyalahkanmu, Guru Hu. Guru Hu membalas, meskipun aku tidak memberitahunya, dia tetap akan menyelidikinya. Bagaimanapun, dia sekarang adalah anggota Shenzhou, klan dewa. Orang-orang tetap merasa keputusan itu salah, namun Guru Hu bertanya dengan penasaran, apakah kalian melihat darahnya? Semua orang menggelengkan kepala, tetapi Guru Hu berkata dengan ragu, menurut logika, kita bisa melihat darah siapapun yang lebih rendah dari darah bintang 8 klan Shenzhou, tetapi darah Shenzhou miliknya sangat kacau hingga tidak bisa dilihat sama sekali. Tuan Pavilion 10.000 bertanya dengan heran, apakah dia memiliki hubungan langsung dengan klan bintang 8 atau 9? Mana mungkin itu? Kepala Pavilion Naga tidak percaya, sementara Kepala Pavilion Hitam bergumam, kalau memang begitu, itu mengerikan.
Guru Hu hanya menghela napas, cepat atau lambat, nama Lin Tian akan menyebar di seluruh wastelan. Semua orang mengangguk, tetapi mereka segera mengingat bahwa Guru Hu telah menyuruh Lin Tian pergi ke Shrine Pavilion, dan mulai mengomel lagi. Sementara itu, Lin Tian dan Luo Han sedang dalam perjalanan menuju Shrine Pavilion. Pada saat yang sama, Lin Tian berharap orang-orang dari klan iblis akan muncul kembali, agar dia bisa mempelajari informasi tentang mereka langsung dari ingatan mereka, tanpa perlu membuang waktu di Shrine Pavilion. Namun saat ini, di dalam sebuah gua dekat akademi, Xie Aoshan sedang menatap tembok dengan hormat. "Tuanku, apa yang terjadi padanya di Aula Darah Dewa?" Dia memiliki darah keturunan. "Tingkat apa?" Aku tidak tahu, tapi terlihat sangat kuat." Sosok itu bertanya lagi, "Seberapa kuat?" Anak itu menggunakan 6 strategi pil dari keluarga Su, lalu menggunakan 1 pil dari keluarga Lei, dan muncul kekuatan petir yang sangat kuat. Sepertinya dia diberkati dengan darah Lei dari klan Dewa Petir. "Apakah maksudmu dia memiliki darah Lei seperti Raiteon?" "Benar," jawab Xie Aoshan gugup. "Berapa bintangnya?" "Aku tak bisa melihatnya, tapi dari kekuatannya, setidaknya 4 atau 5 bintang." "Bodoh. Bahkan kau tak bisa melihat jumlah bintangnya," sosok itu mendengus. Xie Aoshan bertanya dengan cemas, "Tuanku, lalu apa yang harus aku lakukan sekarang?" "Anak itu ingin menemukan markas kita, jadi dia menuju ke Shrine Pavilion." "Apa? Dia ingin menemukan tempat tinggal kita?" "Benar. Aku akan segera mengaturnya," kata Xie Aoshan. Namun sosok itu berkata, "Dengan keadaanmu sekarang, kau sama sekali bukan tandingannya." Xie Aoshan menjawab malu, "Tuanku, aku." "Pergilah. Di Shrine Pavilion juga ada orang kita. Bekerjalah sama dengan mereka dan pancing dia. Setelah itu, kau tinggal di Shrine Pavilion dan bawa dia kepadaku. Kalau tidak, nyawamu taruhannya." "Baik." Xie Aoshan ketakutan dan segera pergi, sementara sosok itu lenyap seketika. Tentu saja, Lin Tian tidak tahu bahwa Xie Aoshan telah pergi ke Shrine Pavilion terlebih dahulu. Saat ini, dia dan Luo Han melaju dengan sangat cepat. Sekitar 5 hari kemudian, Lin Tian dan Luo Han tiba di kota dekat Shrine Pavilion, yaitu kota Shencheng. Sama seperti di sinagog, Shrine Pavilion tidak secara aktif merekrut orang, tetapi mereka akan mendirikan titik pendaftaran di kota. Siapapun yang ingin masuk harus mendaftar, lalu mengikuti ujian untuk bisa diterima. Ketika Lin Tian dan Luo Han tiba di kota, mereka langsung mencari kantor pendaftaran Shrine Pavilion. Semua petugas di sana berasal dari klan Shenzhou, karena Shrine Pavilion adalah satu dari 6 perguruan utama, yang hanya menerima anggota klan Shenzhou. Setelah mendaftar, Lin Tian dan Luo Han menerima 2 surat rekomendasi, tetapi tidak tertera tanggal apapun di surat itu. Hanya tertulis, jika waktunya tepat, ujian akan dilakukan, dan barulah kamu dapat memasuki Shrine Pavilion. Di akhir juga tertulis, segalanya terjadi sesuai dengan aliran takdir. Wajah Lin Tian sedikit bingung. Apa ujian ini tidak bisa dilakukan sewaktu-waktu? Saat itu, banyak orang berdiri di depan pintu dan memanggil-manggil Lin Tian. Beberapa dari mereka berteriak, "Kakak, beli materi ujian di sini, dijamin lulus." "Materi?" tanya Lin Tian. "Ya, isinya catatan semua jenis ujian dan kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi kalau kau membelinya, kau bisa siap menghadapi kejutan." Melihat betapa mencurigakannya orang-orang itu, Lin Tian berniat membeli 1. Namun saat hendak bertanya harga, seorang pemuda muncul dan berteriak, "Jangan tertipu, mereka semua penipu." Orang-orang itu segera bubar ketika melihat pemuda itu. Pemuda itu memiliki wajah putih bersih seperti anak muda tampan, dan bicaranya sangat lembut. "Kalian baru pertama kali ke kota Shencheng, ya?" tanyanya. Lin Tian mengangguk, dan pemuda itu tersenyum, "Namaku Bai Mu. Aku pelanggan tetap di sini." "Pelanggan tetap?" "Ya, aku sering ke sini untuk ikut ujian. Meskipun selalu gagal, aku tidak pernah menyerah," jawab Bai Mu dengan senyum. Lin Tian penasaran, "Mengapa kau mengusir mereka tadi?" "Mereka hanya sekelompok penipu," jawab Bai Mu sambil tertawa. "Penipu?" "Ya, materi yang mereka jual semuanya karangan mereka sendiri. Mereka menipu para pendatang baru, dan harganya sangat mahal," jelas Bai Mu dengan santai. Lin Tian tak menyangka bisa bertemu orang seberani ini, jadi dia tersenyum, "Terima kasih atas peringatannya." "Boleh tahu siapa nama kakak?" tanya Bai Mu. "Lin Tian, dia adalah Luo Han." Lin Tian memperkenalkan secara singkat, dan Bai Mu tersenyum sambil berkata, "Ayo, aku sudah akrab dengan tempat ini. Kalau kalian tidak mengerti apa-apa, kalian bisa tanya padaku." Setelah Lin Tian menjawab, mereka berjalan dan bertanya, "Kau bilang, kau sudah mengikuti banyak ujian?" "Iya."
Jadi, seperti apa jenis-jenis ujian itu? Tanya Lin Tian, dan Bai Mu menjelaskan sambil tersenyum. Macam-macam, contohnya, kalau kau menemukan uang jatuh di jalan, apakah kau akan mengembalikannya atau mengambilnya sendiri? Atau kalau membeli barang, apakah kau akan pilih yang bagus atau yang cocok? Tunggu, ujian semacam itu? Lin Tian merasa penilaian itu terlalu main-main, dan Bai Mu hanya tersenyum ke arah Lin Tian. Kenapa? Tidak percaya? Iya, menurutku ada yang aneh, jawab Lin Tian, dan Bai Mu berkata, memang begitu adanya. Tapi Lin Tian menambahkan, setiap hari ada begitu banyak orang yang mendaftar. Kalau pemeriksa harus menguji satu persatu, berapa banyak tenaga dan sumber daya yang dibutuhkan? Itu bukan urusan kita. Pokoknya, tinggal di Sushen Yuan itu soal nasib. Bai Mu tertawa kecil. Mendengarnya, Lin Tian penasaran bertanya, apa ciri-ciri penguji itu? Bisa dilihat? Kalau aku tahu, aku pasti sudah masuk ke Sushen Yuan dan gak ngobrol sama kamu di sini. Bai Mu berkata sambil tersenyum malu. Lin Tian pun tertawa, kelihatannya memang susah masuk ke Sushen Yuan-nya. Benar, tapi kalau kamu benar-benar berniat, bisa saja kamu masuk. Bai Mu menjelaskan. Lin Tian mengangguk, benar juga. Ayo, aku tahu penginapan dekat sini. Kita tinggal di sana sambil menunggu jadwal ujian. Bai Mu mengundang Lin Tian dan Luo Han. Lin Tian merasa Bai Mu ini terlalu ramah, tapi ia tidak mengatakannya secara langsung dan memutuskan untuk melihat situasi lebih jauh. Lin Tian dan Luo Han pun menginap di sebuah penginapan, dan Bai Mu mengajak mereka makan di restoran penginapan sambil mengobrol. Setelah malam tiba, Lin Tian dan Luo Han kembali ke kamar masing-masing, begitu juga dengan Bai Mu. Namun, Lin Tian tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Jiwanya keluar dari tubuh dan menghilang diam-diam. Pada saat itu, Bai Mu tetap berada di kamarnya hingga tengah malam, lalu diam-diam meninggalkan kamar dan menuju ke sebuah toko yang tampak biasa saja di kota Sushen. Di toko itu banyak orang lalu lalang. Bai Mu mengeluarkan sebuah token dan masuk. Di token itu, Lin Tian bisa membaca dua kata jelas, Sushen Yuan. Jadi dia orang dari Sushen Yuan? Lin Tian mulai mengerti, dan tetap mengamati diam-diam. Saat itu, Bai Mu berjalan ke bagian terdalam dari toko. Di sana ada seorang wanita bercadar yang sedang memeriksa semua informasi para peserta. Mereka yang sudah pernah ikut berkali-kali ditempatkan di satu sisi, sementara peserta baru ditempatkan di sisi lain. Bai Mu menghampiri wanita itu dan berkata dengan hormat, Senior Lu. Wanita bercadar itu bertanya sambil tetap melihat data, bagaimana dengan dua peserta baru yang kau tangani hari ini? Bai Mu menjawab, mereka hanya pria dan wanita dari kaum Shenzhou. Aku tidak bisa menilai mereka dengan jelas, tapi kurasa mereka hanya dari Wasteland. Sepertinya mereka tidak terlalu kuat. Wanita itu terlihat sedikit kecewa, sementara Bai Mu menyarankan, kalau begitu, lebih baik selesaikan saja ujiannya dan biarkan aku lanjut ke peserta berikutnya. Namun wanita itu menjawab, kami bukan tempat yang meremehkan orang lemah. Ini Sushen Yuan. Apa kamu mau lanjutkan penilaian? Mereka bahkan belum mulai ujian, kenapa kau terburu-buru? Bai Mu mengeluh, tugas yang diberikan akademi padaku adalah memastikan 100 orang lulus ujian dalam setahun. Tentu saja aku ingin menyelesaikannya dan segera kembali. Lalu kenapa kau langsung memvonis mereka gagal? Sushen Yuan menekankan pada takdir. Tapi setelah kuamati, aku tidak menemukan identitas spesial apapun dari mereka, jadi menurutku kemampuan observasi mereka lemah dan bisa dieliminasi. Kasih mereka 1 hari lagi. Kalau masih belum bisa melihat identitasmu, catat sebagai gagal. Tapi ingat, kau tidak boleh memberitahu atau menampakkan diri hanya untuk menjebak mereka. Tenang saja, pasti tidak, jawab Bai Mu. Wanita itu melambaikan tangan, mengisyaratkan Bai Mu untuk pergi. Namun tiba-tiba ia merasakan sesuatu di kegelapan. Dengan satu lambaian, cahaya hijau menyapu, dan semua orang melihat ada sosok yang muncul di sebelahnya. Itu adalah Lin Tian. Lin Tian tak menyangka wanita itu begitu kuat, cukup satu gerakan kecil untuk memaksa jiwanya keluar. Ia pun mulai penasaran. Sejak mendapatkan darah keturunan dewa, Lin Tian mengetahui sistem hierarki Shenzhou, tanah kekurangan, land shortage, langit kekurangan, heaven shortage, dan satu tingkat lebih tinggi lagi. Setiap tingkat terdiri dari 1 hingga 9 bintang. Luo Han adalah 1 bintang tanah kekurangan,
Lei Tianming dan Feng Yu adalah 3 bintang tanah kekurangan. Mereka saja sudah sangat sulit dihadapi. Tapi wanita ini, hanya dengan satu gerakan bisa menarik jiwa Lin Tian keluar, jelas jauh lebih kuat. Lin Tian tidak berani melawan dan hanya tersenyum. Aku sudah menemukan masalahnya. Bukankah itu berarti aku lulus? Wanita itu tidak mengenali identitas Lin Tian. Bai Mu pun panik dan berseru, dia adalah peserta yang aku tangani hari ini. Jadi kamu diikuti dan tidak menyadarinya? Wanita itu memelototinya. Bai Mu dengan canggung menjawab, aku tak menyangka dia bisa mengikuti diam-diam. Kau yakin tidak membocorkan apapun? Aku bersumpah demi hidupku, tidak. Wanita itu berpikir sejenak, lalu menatap Lin Tian, karena kau bisa menemukan kami, berarti kau lulus. Tapi kau tidak boleh membocorkan rahasia tempat ini kepada siapapun. Sekarang, kembalilah ke tubuhmu, dan minta dia membawamu ke Sushinyuan. Baik, jawab Lin Tian lalu pergi. Wanita bercadar itu menatap ke arah kepergiannya dan bergumam, bagaimana mungkin seorang Raja Dewa bisa menyusup sejauh ini? Bai Mu berpura-pura polos, Senior Lu, tak apa-apa. Aku pergi dulu. Setelah itu, ia segera kabur sebelum dimarahi lebih lanjut. Saat Lin Tian kembali ke tubuhnya, Bai Mu pun muncul dan mengajak Lin Tian pergi. Namun Bai Mu menunjuk ke arah Luohan dan berkata, dia tidak bisa ikut. Kenapa? Tanya Lin Tian. Karena hanya kau yang menemukan identitasku. Jadi hanya kau yang lulus ujian. Dia gagal dan harus mulai dari awal lagi. Bai Mu menjelaskan. Lin Tian pun mengernyit, tidak bisa. Aku akan membawanya bersamaku. Saudara Lin, Sushinyuan punya aturannya sendiri. Bai Mu berkata perlahan. Aturan itu mati, manusia yang hidup. Bai Mu berkata dengan wajah serius, saudara ini, kalau kau bersikap seperti ini, kau akan diselidiki oleh Dewan Dewa, dan pada saat itu, kau bahkan mungkin tidak bisa masuk. Tapi Lin Tian hanya tersenyum padanya. Bagaimana kalau aku menyembunyikannya di dalam salah satu ruang penyimpananku? Apa kau akan tahu? Namun Bai Mu tersenyum. Ketika kita masuk ke kuil suci, semua senjata sihir ruang akan kehilangan fungsinya. Artinya, menyembunyikan siapapun itu sia-sia. Lin Tian tahu bahwa Balai Dewa Laut tidaklah biasa, jadi dia ingin mencoba, lalu berkata, baiklah, aku akan menaruhnya di dalam senjata sihirku. Jika aku ketahuan di dalam kuil, bagaimana kalau aku sendiri yang menanggung akibatnya? Kau yakin ingin mencobanya? Bai Mu tampak curiga saat mendengarnya, dan Lin Tian mengangguk. Bai Mu menghela napas, kalau begitu jangan salahkan aku jika nantinya kau celaka. Silakan, kata Lin Tian sambil tersenyum, dan Bai Mu pun akhirnya memimpin jalan, meskipun dalam hati dia mulai curiga, orang ini, percaya diri sekali. Namun sebenarnya Lin Tian telah menyembunyikan Luohan di dalam istana Dewa Laut dan bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ia pun mengikuti Bai Mu menuju ke kuil. Lokasi arai teleportasi menuju kuil malam itu berada di halaman kecil, jadi Bai Mu membawa Lin Tian ke sana terlebih dahulu. Saat Lin Tian dan Bai Mu muncul kembali, mereka telah berada di kaki sebuah gunung. Gunung itu dikelilingi oleh gelombang lautan, dan di pintu masuknya ada sebuah balai besar. Bai Mu memperingatkan Lin Tian, begitu melewati balai ini, semua senjata sihir ruang akan kehilangan fungsinya. Aku akan bertanggung jawab sendiri, jawab Lin Tian, dan Bai Mu pun menarik napas dalam-dalam. Kalau begitu, ayo. Lalu Bai Mu membawa Lin Tian masuk ke balai itu. Tapi semua senjata sihir Lin Tian telah ia lemparkan ke dalam istana Dewa Laut, jadi kekuatan dari balai tersebut tidak berpengaruh padanya. Lin Tian pun melenggang masuk dengan tenang. Bai Mu di sisi lain mengira Lin Tian akan ketahuan, namun ternyata tidak terjadi apa-apa. Ini membuat Bai Mu menatap Lin Tian dengan heran, kau, bagaimana bisa? Senjata sihir ruangku cukup istimewa, jawab Lin Tian singkat. Perkataan itu membuat Bai Mu sadar bahwa Lin Tian mungkin memiliki senjata ruang bertingkat tinggi. Lalu ia bertanya dengan tersenyum, saudara, apa asal-usul senjata ruangmu itu? Rahasia, jawab Lin Tian sambil tersenyum. Tapi Bai Mu tampak masih penasaran dan terus membujuk, saudara, kalau kau bilang, nanti aku lindungi kau di dalam kuil. Namun saat Lin Tian hendak menjawab, seorang pria dengan lubang hidung besar dan 2 tanduk di kepala muncul di depan mereka. Kau sendiri belum tentu selamat, mau melindungi orang? Bai Mu, kau sudah gila? Melihat orang itu,
Bai Mu mengumpat dalam hati, namun tetap tersenyum dan berkata, "Niulu, maksudmu apa?" Niulu adalah seorang dari ras faun, namun dari jenis hewan. Dalam dunia ini, faun adalah ras yang sangat langka, dan orc, manusia hewan, dikenal dengan sifat mereka yang kasar dan buas. Niulu melirik Lin Tian lalu tertawa, "Maksudku, kau lemah, dan masih ingin melindungi orang lain?" "Kekanak-kanakan. Aku lemah? Itu karena kau belum melihat aku saat kuat," Bai Mu membalas, berusaha menjaga wibawanya. "Oh ya? Kalau ada kesempatan, ayo bertarung," ejek Niulu. "Hari ini aku sedang antar murid baru, tidak ada waktu," balas Bai Mu sambil menarik Lin Tian untuk pergi. Tapi Niulu tiba-tiba menghadang mereka dengan aura kuat, membuat jalan mereka terblokir. "Apa maksudmu ini?" tanya Bai Mu. Niulu tertawa, "Sesuai aturan akademi, murid baru harus memilih salah satu dari 4 puncak utama. Aku di sini mewakili puncak Dewa Binatang, dan aku ingin mengundangnya ke puncakku." "Dia manusia, kenapa ke puncak binatang milikmu?" Bai Mu membalas kesal. "Kami di puncak Dewa Binatang menerima siapa saja. Ada masalah? Muridku ini harus menjalani tugas penilaian di luar dulu. Jangan ganggu kami di tengah jalan." Namun Niulu menggeleng sambil tertawa, "Justru aku suka yang sudah siap begini." "Kau? Kenapa? Tidak suka?" Niulu tersenyum mengejek. "Mau bertarung?" Bai Mu mendongkol. "Akademi punya aturan, tidak boleh bertarung sembarangan," jawab Niulu pura-pura sopan. "Lalu maksudmu apa?" Bai Mu mendesak. Niulu menjelaskan, akademi bilang murid baru bebas memilih satu dari 4 puncak. Aku hanya ingin dia ikut ke puncakku, puncak Dewa Binatang. Kemudian ia menatap Lin Tian dan memperingatkan, "Anak muda, kalau kau tak ingin mati, ikut aku ke puncak binatang. Kalau tidak..." Tapi Lin Tian tidak suka diintimidasi. Dia lebih memilih mengikuti Bai Mu, dan berkata dengan tenang, "Kupikir lebih baik aku ikut saudara Bai ke puncak langit." Mendengar itu, Bai Mu sangat senang. Dengar itu, sudah jelas pilihannya. Niulu tak menyangka Lin Tian, seorang raja dewa, menolak begitu saja. Ia marah, "Bocah, kau tidak memberi muka padaku? Aku manusia, bukan binatang. Tolong beri jalan," jawab Lin Tian sopan. Namun Niulu tiba-tiba berubah menjadi bayangan sapi raksasa yang berbaring di jalan, lalu berkata, "Aku mengantuk." Bai Mu kesal, "Kau ini curang." "Aku hanya tidur, apa salahnya?" jawab Niulu dengan wajah polos. Bai Mu begitu marah tapi tak bisa bertindak, karena jika ia menyerang lebih dulu, ia akan dihukum. Saat itu, Lin Tian bertanya pada Bai Mu, "Bisakah kita melompati ini?" "Sulit, tubuhnya menghalangi jalan." "Kalau ruang tidak diblokir, mungkin bisa," kata Lin Tian. Ia lalu menghilang, dan muncul kembali di sisi lain. Niulu terkejut. Ia segera kembali ke wujud manusia dan bertanya, "Bocah, bagaimana kau bisa ke sana?" Bai Mu juga terkejut sekaligus gembira. Segera berlari menyusul, "Saudara, kau hebat sekali." Tapi Niulu masih penasaran, "Aku ingin bicara denganmu." "Apa aku harus menjawabmu?" kata Lin Tian dengan datar, lalu menoleh ke Bai Mu. "Ayo pergi." Bai Mu langsung mengangkat dagunya, menatap Niulu dengan bangga, lalu berkata, "Sampai jumpa." Niulu tak menyangka dirinya dipermalukan oleh seorang raja dewa. Ia kesal dan langsung menghilang dari tempat itu. Melihat Niulu pergi, senyum Bai Mu pun perlahan memudar dan ia berkata pelan, "Niulu itu pendendam. Aku tak menyinggung dia. Kenapa harus mendendam padaku?" Lin Tian hanya bisa mengeluh. Melihat Lin Tian tidak tahu apa-apa, Bai Mu berkata kepadanya, "Kamu tidak tahu apa-apa. Semua orang faun itu pelit, apalagi kalau mereka tidak suka, mereka akan ingat dan mengacauimu. Kalau begitu lebih baik mereka jangan provok aku, nanti sial." Melihat kesombongan Lin Tian, Bai Mu tersenyum, "Aku takut kamu belum pernah melihat betapa mengerikannya orc sebelum berani bilang begitu. Aku bilang itu ke semua orang." Lin Tian tidak terlalu memikirkan, tapi Bai Mu tersenyum, "Kalau bisa begitu, itu karena kamu memang sombong." Lin Tian tidak peduli. Sebaliknya, dia bertanya, "Kalian punya 4 gunung?" "Iya, puncak Dewa Binatang adalah tempat berkumpulnya orang-orang Dewa Binatang paling banyak. Lalu ada puncak Sudi,
Puncak Sutian, dan puncak utama, Puncak Sushen. Ada yang spesial dari 3 puncak lainnya? Iya, kebanyakan murid tinggal di tanah atau di langit. Kalau mau masuk puncak utama, harus direkomendasikan oleh ketua 3 puncak itu dulu, lalu baru bisa masuk setelah dinilai di puncak utama. Lin Tian ragu, kalau aku mau tahu di mana roh jahat berada, harus belajar di mana? Apa? Roh jahat? Iya. Kakak, kalau mau tahu tempat seperti keluarga roh jahat, kamu harus masuk puncak utama, dan belajar teknik deteksi langit dan bumi para dewa. Deteksi langit dan bumi? Berguna? Lin Tian bertanya, dan Bai Mu membanggakan, selama kamu tahu ada kekuatan apa di suatu tempat, kamu bisa tahu di mana di tanah tandus ada kekuatan itu lewat eksplorasi. Misalnya? Lin Tian kurang paham, tapi Bai Mu bilang, lihat, roh jahat itu berlatih dengan darah orang lain. Katanya tempat mereka penuh darah di mana-mana, dan baunya sangat tajam. Jadi kita bisa pakai teknik deteksi untuk menemukan tempat dengan bau darah yang kuat di tanah tandus. Saat Lin Tian mengerti, dia mulai bergumam, kalau bukan karena Dewa Langit pakai ini di tanah tandus, aku rasa Dewa Langit lebih berguna dari ini. Tapi untuk saat ini, Lin Tian cuma bisa ganti cara, yaitu belajar teknik deteksi untuk menentukan arah dan mencari sarang lama keluarga roh jahat. Jadi Lin Tian bergumam dan menatap Bai Mu. Aku mau ke puncak utama. Kamu bercanda, kakak? Baru datang mau langsung ke puncak utama? Ada masalah? Rekomendasi Master Feng, lalu dinilai. Sekarang kamu belum lihat Master Feng kami. Selain itu, Master Feng kami pilih muridnya sangat ketat. Bai Mu tidak tega menolak, tapi Lin Tian tidak peduli. Kalau begitu bawa aku bertemu, ketua gunungnya. Kamu bercanda, kakak? Melihat keseriusan Lin Tian, Bai Mu cuma bisa menghela napas, nanti sampai Sutian Feng, aku bawa kamu ketemu ketua kami, tapi nanti jangan salahkan aku kalau sudah bilang begini. Terima kasih. Kata Lin Tian, Bai Mu hanya bisa memimpin Lin Tian maju. Setelah beberapa saat, di sebuah percabangan jalan, Bai Mu menuju ke sebuah prasasti batu bertuliskan, Sutian Feng. Tidak lama kemudian mereka sampai di puncak gunung lain, di mana murid berkeliaran dan banyak tempat berkumpul untuk duel. Suasananya sangat ramai. Lin Tian bergumam, dan Bai Mu tersenyum getir, kalau tidak giat berlatih, tidak akan baik. Semua orang yang datang ke kuil ini adalah bakat atau elit, jadi mereka sangat bangga, dan tentu saja tidak mau ada yang mengalahkan mereka. Apa selalu ada yang lebih kuat? Ya, setiap gunung punya peringkat sendiri, dan kebanyakan pemilik puncak memilih murid dari peringkat itu untuk dikirim ke puncak utama. Lin Tian ragu, kalau begitu, kamu bisa tunjukkan daftar ini? Aku bilang, kamu tidak mau menantang peringkat, kan? Kita lihat dulu. Oke, lihat. Bai Mu tak berdaya, lalu memimpin Lin Tian ke sebuah alun-alun, di mana ada prasasti batu dengan nama-nama. Setiap nama punya peringkat di depan dan deskripsi kekuatan di belakang. Contohnya, yang pertama bernama Dao Shen Feng, dia Master 8 Bintang Tanah Tandus, dan yang kedua, Feng Chai Die, juga Master 8 Bintang Tanah Tandus. Ada juga 7 bintang, 6 bintang, dan seterusnya. Bai Mu, 5 bintang Tanah Tandus, berada di peringkat lebih dari 100 orang, lalu pamer, lihat, aku di 500 besar. 8 bintang, lumayan ganas. Lin Tian tahu 8 bintang jauh lebih kuat dari Lei Tianming dan Feng Yu. Kalau benar berkelahi, mungkin tidak menang. Ayo pergi, jangan lihat-lihat. Aku bawa kamu ketemu Feng Ju dulu. Bai Mu selesai bicara, lalu memimpin Lin Tian ke sebuah villa. Villa, itu adalah tempat khusus ketua gunung. Selain ketua, kebanyakan orang tidak berani masuk. Karena Bai Mu membawa murid baru, dia masuk. Di halaman, ada seorang pria paruh baya, memegang pedang, sedang menari-nari, dan deretan pohon di depannya bergoyang, terlihat seperti sedang melatih teknik pedang. Pria paruh baya itu, ketua puncak di sini, bernama Jian Songtang. Ada bayangan pedang virtual aneh di sarung pedangnya. Saat pedang kembali ke tangan, bayangan itu hilang otomatis. Tidak hanya itu, sarung pedang itu mengeluarkan banyak bayangan pedang yang terlihat mengerikan. Kekuatan apa ini? Hati Lin Tian terkejut, karena pria itu memberi perasaan kuat yang belum pernah dirasakannya. Saat itu,
Jian Zongtang menurunkan pedangnya dengan dua tangan, lalu menoleh menatap Lin Tian dan Bai Mu. Hanya dahinya yang sedikit mengerut, terlihat unik. Murid baru? Saat melihat Lin Tian bukan dari puncak mereka, Jian Zongtang langsung bertanya pada Bai Mu. Bai Mu menjawab, "Iya, Feng Zhu. Aku sudah lama tidak lihat orang dari tanah tandus." Jian Zongtang menghela napas, sementara Bai Mu menjawab canggung, "Tidak, sudah lama. Bawa dia turun dan bimbing dia ke tanah tandus secepatnya." Setelah berkata begitu, Jian Zongtang mempersilakan Bai Mu turun. Tapi Lin Tian tiba-tiba bertanya, "Kalau mau masuk puncak utama, bagaimana caranya?" "Apa? Puncak utama?" Mata Jian Zongtang sedikit bergerak, menatap Lin Tian dengan ragu, dan suara Lin Tian tenang. Bai Mu cepat melunakkan suasana, "Feng Zhu, dia, itu." Dia membiarkan Lin Tian bicara. Jian Zongtang tidak berniat menghalanginya, tapi berkata terus. Bai Mu memandang Lin Tian dengan tatapan sinis, cepat turun sebelum ketua puncak marah. Tapi Lin Tian bertanya lagi, "Apa syaratnya supaya bisa masuk puncak utama? Kamu pikir kamu punya kemampuan itu?" Lin Tian menjawab, "Punya. Kalau kamu bisa masuk 10 besar di Sutian Feng, aku akan rekomendasikan kamu. Kalau tidak, latihan lagi." Jian Zongtang selesai bicara dan membiarkan Bai Mu membawa Lin Tian pergi, jelas tidak menganggap Lin Tian bisa masuk 10 besar, jadi cuma asal kirim. Bai Mu juga tahu bahwa penguasa puncak mengirim Lin Tian, jadi dia menenangkannya dan berkata, 10 besar, cepat atau lambat." Setelah selesai berkata, dia mengajak Lin Tian pergi. Tapi Lin Tian menatap balai pedang dan tersenyum berkata, "Baiklah, aku harap kau bisa menepati janji." Setelah itu Lin Tian berbalik, dan Bai Mu bergumam, "Orang ini gila ya? Berani berkelahi dengan penguasa Feng?" Balai pedang itu tidak menyangka seorang raja dewa bicara seperti itu, tapi dia tidak marah, malah menganggapnya lucu. "Kami di Tian Feng sudah lama tidak melihat orang seperti dia." Bai Mu mengusir Lin Tian keluar villa dan berkata, "Kakak, kau benar-benar nekat. Berani bicara seperti itu dengan pemimpin gunung." Lin Tian merasa itu wajar saja, tapi Bai Mu tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya berkata, "Ya sudah, pergi kenali puncak gunung dulu. Aku harus lanjut mengurus tugas penilaian pemimpin." Setelah itu Bai Mu pergi, dan Lin Tian sendirian kembali ke daftar peringkat, menatap orang ke-10 yang merupakan ahli tanah limbah bintang 7. Saat Lin Tian hendak memilih orang ke-10 untuk ditantang, terdengar suara mengejek, "Tak kusangka sampah seperti kau datang ke Sutian Feng." Lin Tian berbalik, mengira itu hanya orang asing, tapi ada aroma aneh dari lawannya. Saat Lin Tian membuka teknik mata sihir, dia mencium bau darah kuat yang tersembunyi di balik napas biasa lawan itu, mirip dengan bau dari gunung Ao jahat. "Aku Qian Chong. Aku ke-8 dalam daftar." "Ada apa? Tak setuju?" Qian Chong tersenyum jahat, dengan wajah seperti tertulis kata-kata, "Aku akan menghancurkanmu." Tapi Lin Tian tidak menyebutkan identitasnya karena takut lawan kabur. Jadi dia berkata, "Kau, tanah limbah bintang 7, kan?" "Iya, kenapa? Ada masalah dengan tanah limbah bintang 7? Qian Chong mengejek Lin Tian, lalu Lin Tian menatap dan berkata, "Aku ingin menantangmu." "Nantang aku?" "Hahaha." Qian Chong tertawa, para murid di sekitar mendengar dan menonton. Apakah orang ini gila? Apakah Raja Dewa tidak seharusnya menantang jenius tanah limbah bintang 7? Lebih dari itu, kakak senior Qian Chong kita adalah darah keluarga ilahi bintang 6. Anak kecil macam apa itu untuk dibandingkan? Semua tertawa mengejek Lin Tian dan meremehkannya. Lin Tian tertawa dan berkata, "Tak berani?" "Berani. Tapi aku takut nanti setengah jalan kau akan tiba-tiba berlutut dan memohon ampun." "Itu tak seru." Qian Chong tersenyum sinis. Semua tertawa, tapi Lin Tian menatap Qian Chong dan tersenyum. "Tidak, bagaimana kau tahu?" Lin Tian ternyata mudah terpancing, membuat Qian Chong sangat senang. Sepertinya kita bisa menyelesaikan tugas gunung lebih cepat. Di permukaan, Qian Chong pura-pura tak berdaya dan berkata, "Kalau kau mau bertanding, aku akan meladeni. Tapi kita harus main taruhan." "Taruhan apa?" "Taruhan siapa menang atau kalah." Qian Chong tersenyum, semua tertawa. Ada yang berkata, "Kakak senior Qian, kau terlalu kejam." "Kakak senior Qian, jangan main-main, kau pasti menang."
Tapi Qian Chong berkata, kalau tidak ada taruhan, anak ini akan terus-terusan datang padaku. Buang-buang waktuku kan? Semua merasa masuk akal, tapi Lin Tian bertanya, taruhannya apa? Gampang. Aku menang, kau berikan aku nyawamu. Kau kalah? Lin Tian balik bertanya, Qian Chong santai menjawab, gampang. Kalau aku kalah, aku serahkan nyawaku padamu. Begitu kata-kata itu keluar, suasana jadi ramai. Beberapa orang terkejut, berkata, taruhannya gila juga. Kau bercanda? Tapi dia malah mengejek Lin Tian. Takut? Aku takut padamu. Lin Tian sengaja membangkitkan emosi, sementara Qian Chong tersenyum dan merasa Lin Tian berkata, ayo, duel hidup dan mati terakhir. Lin Tian memainkan jimat, lalu berdiri. Berita segera menyebar. Bai Mu yang baru berlari jauh langsung datang kembali. Dia menghentikan Lin Tian di arena tantangan dan berkata, kau gila? Berani taruhan nyawa? Aku sudah main banyak taruhan. Harus menyerah dan menunggu mati? Lin Tian balik tanya. Bai Mu buru-buru mendekati Qian Chong, kakak senior Qian, tingkat kultivasi kau tinggi. Asyik sekali kalau membuli dia seperti ini. Dia di luar kemampuannya, tapi dia mau tantang aku. Salah siapa? Qian Chong tersenyum sinis. Ayo batalkan taruhan ini, atau aku lapor Feng Zhu. Bai Mu cemas, tapi Qian Chong tersenyum, duel di kampus diizinkan. Bahkan penguasa puncak tak berhak campur. Kau? Bai Mu frustasi dan cemas, sementara Qian Chong menertawakan Lin Tian. Ayo nak, tunjukkan kemampuanmu, orang sombong. Lin Tian berdiri di arena tantangan, dan Qian Chong menatapnya sambil tersenyum. Mulai duluan, jangan bilang aku tidak kasih kesempatan. Lin Tian langsung memakai jurus, pecah darah. Qian Chong segera merasa kekuatannya berkurang setengah, membuatnya penasaran, anak ini, bahkan melemahkan kekuatanku setengah. Tapi walau setengah, Qian Chong tak peduli. Dia menatap Lin Tian dan berkata, nak, setengah itu sudah cukup untuk mengatasi kau. Orang-orang tidak tahu apa artinya setengah, tapi Lin Tian membuka pembuluh darah puncak. Di matanya, pembuluh darahnya adalah pembuluh darah tipe ledakan kekuatan bintang 6. Lin Tian meminjam darah lawan dan meningkatkan kekuatannya ke level bintang 7. Lalu dia menggunakan 6 strategi pil dan mengeluarkan pil obat kekuatan. Dengan 6 strategi pil itu meledakkan kekuatan 100 kali lipat, dan dengan darah kekuatan bintang 7, Lin Tian merasa kekuatannya mencapai puncak. Tapi demi keamanan, Lin Tian membuka alam reinkarnasi dan melemahkan kekuatan dirinya 10% lagi. Qian Chong heran, potong 60% dariku? Qian Chong yang tinggal 40% kekuatan belum sempat bereaksi. Bayangan-bayangan Lin Tian berhamburan dan mulai menyerang. Ini adalah tumpukan kekuatan ratusan kali lipat. Lin Tian tidak tahu berapa kali lipat kekuatannya, tapi ketika bayangan pedang api dewa keluar membunuh, Qian Chong roboh seketika. Tubuhnya lemah tak berdaya dan tak percaya. Orang-orang di arena tantangan terpana. Beberapa bergumam, bagaimana bisa? Apa tadi yang terjadi? Bai Mu berkata, apa yang dia lakukan pada kakak senior Qian tadi? Wajah Qian Chong pucat dan kehilangan harga diri. Lin Tian memanfaatkan situasi, dengan bantuan kekuatan berlapis, Qian Chong tak berdaya melawan. Akhirnya Qian Chong yang terluka parah jatuh, dan keluar kata-kata dari mulutnya, tidak mungkin. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos, besok kita lanjut lagi oke?